Tes, 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 tes. Dengar, Mbak? Ada yang dengar suara saya jelas? Atau kurang jelas? Clear ya? Bisa dibuka PPT-nya ya kan? Iya. Oke, semuanya ini ada beberapa orang. Siapa yang mau bantu saya mencatat nama-nama ini yang datang ini ya? Fatmawati nanti boleh tulis nggak? Fatmawati. Oh, Katarina. Oke, boleh. Katarina bantu Miss untuk tulis siapa yang hadir ya. Nanti habis kelas kirim aja sama Miss lewat inbox, oke? Atau buat aja di ini di apa sih namanya? Di Facebook kita. Oke, selamat malam semuanya.
Good evening, everyone. Udah pada makan malam? Terima kasih Fatmawati yang manis. Fatmawati, tahu nggak itu nama siapa? Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Boleh dikasih sama saya nanti ya. Fatmawati tahu nggak itu nama siapa? Kalau di sejarah Indonesia. Iya, istri Pak Karno. Asik. Iya, Fatmawati istri Pak Karno ya kan, istri presiden. Semoga nanti kalau nggak Fatmawati jadi istri presiden anaknya ya. Oke, semuanya sudah di sini. Oh, hari ini hari lahir presiden. Saya lupa. Oke, oke, oke. Ya. Nah, sekarang selamat datang. Tada! Kita sekarang memasuki PPKN Angkatan 6 semester 2. Kemarin semester pertama PPKN belajar tentang apa? Pernah belajar PPKN kan? Pernah? Nggak belajar PPKN? Hanya di KPC aja belajar? Halo? Pengadilan tingkat tinggi. Malam, Ristiani. Semester lalu belajar PPKN belajar apa? Pengadilan tingkat tinggi. Terus? Ya, selamat malam, Rohima. Habis itu, cuma pengadilan tingkat tinggi aja kalian belajar 1 semester. Oke lah. Sekarang saya mau tanya, apa arti PPKN? Apa arti PPKN? Ya, kita ke slide yang kedua ya. Apa artinya? Oh, nomor 1 dulu. Apa itu PPKN? Apa pelajaran PPKN bagimu itu untuk apa? Ayo siapa? Saya menilai dari keaktifan di kelas ya, jadi jangan diam-diam. Karena saya menilai itu bukan hanya dari ujian saja, tapi saya catat nama-namanya. Apa pelajaran PPKN bagimu? Siapa yang mau jelaskan buka mic? Ini saya mau catat namanya. Buka mic. Pelajaran PPKN bagimu itu apa? Oh, siapa ini? Siapa ini namanya? Oke. Dengar. Katarina Noviani, saya catat ya. Oke, Novi. Hmm, itu bagimu ya. Nah, apa tujuan belajar PPKN? Kalau misalnya Novi belajar PPKN, tujuannya apa bagimu? Bagimu ya. Mm-mm. Iya, bagi Novi pribadi. Mm-mm. Mhm.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu semua lakukan untuk apa? Kenapa kamu lakukan itu semua? Hmm. Beradaptasi. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang hukum internasional, nggak tahu tentang PPKN, menurut Novi bisa nggak kita beradaptasi di lingkungan? Hmm. Hah? Hmm. Mm-mm. Oke. Jadi tadi ada kata kuncinya yang bagus dari Novi itu hak dan kewajiban. Berarti Novi sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban. Iya, yang harus dilakukan. Bagus Novi, bagus. Jadi bagaimana mempelajari. Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, bagus. Jadi, uh-uh. Iya, 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 betul, 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 betul. Heeh. Jadi tadi Novi mencoba untuk membandingkan juga, seperti kita juga pindah ke negara lain, kita juga harus bisa beradaptasi, ya kan? Ya kan? Dengan mematuhi peraturan-peraturannya, kita harus tahu peraturan-peraturan mereka. Ya, very good, very good. Oke, thank you, Novi. Iya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ayo, coba. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau buka mic-nya? Jadi pertanyaannya ini tidak di buku ya, Wiwi ya, tapi ini bagimu. Apa tujuan belajar PPKN untukmu dan bagaimana mempelajari PPKN itu? Ayo siapa lagi yang mau? Tadi Novi saya catat namanya ya. Jadi 30% itu nilai PPKN itu dari keaktifan kalian di kelas. Ayo diusahain dong, siapa lagi ada yang mau? Masa kita mau belajar aja baca, baca, mau kayak gitu? Enggak kan? Saya lebih suka kita diskusi. Jadi habis dari kelas ada sesuatu yang diingat. Kan jadinya nanti bosan kalau misalnya baca terus, baca harus ada dikit aja kita tahu tapi kita bisa ingat ya kan? Nanti ngantuk kalau baca terus kan? Saya terangin terus, 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 terus. Ya, yang lain nggak pakai headset bisa kayaknya. Oh, siapa ini namanya? Nama asli ya, bukan nama Facebook ya. Iya, nama aslinya siapa? Ristiani, oke. Ya, Ristiani.
Itu di slide apa pelajaran PPKN bagimu? Mm-mm, mm-mm, mhm, mhm, mhm. Oke, oke. Mhm, 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 mhm. Terus, tujuan belajar PPKN itu bagimu apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, santai aja. Mhm, mhm. Tujuannya untuk apa? Kamu kan udah ketahui nih. Kamu ketahui sistem, kamu ketahui hukum, kamu berpartisipasi. Nah, itu kenapa kamu lakukan semuanya? Kenapa rupanya kalau nggak tahu sistem hukum? Kenapa rupanya kalau nggak berpartisipasi? Misalnya nih, kalau ada pemilihan, kamu bisa golput kan? Nggak ada yang penjara kan? Nah, terus itu tujuannya itu untuk mengetahui sistem itu semua apa? Mengetahui hukum itu semua apa? Mm-mm, 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 mm-mm. Kalau misalnya kamu nggak tahu, terus kenapa rupanya? Hmm, mm-mm, mm-mm, mm, apa sih itu? Coba. Heeh. Apa sih namanya? Iya, maksudnya gini. Tadi kan Ristani bilang kan kita sebagai warga negara itu harus tahu sistem. Kalau nggak tahu, menurutmu ada nggak akibatnya? Mm-mm. Tapi tapi ada loh yang nggak mau tahu. Misalnya nenek saya. Nenek saya nggak tahu itu MPR, DPR, apa yang terjadi di televisi dia nggak tahu. Tapi kira-kira ada ruginya nggak nenek saya nggak tahu? Apa?
Tapi kira-kira nggak ada. Mm-mm, mm, mm-mm, mm, iya. Mm, mm, mm-mm, dan oke, ya, ya. Jadi kalau kamu mempelajari PPKN itu sudah sejauh mana? Bagaimana kamu mempelajari PPKN? Apakah sudah menjadi warga negara yang baik? Bangkrut ya, kayak apa? Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, iya, iya. Mm, oke, oke. Nah, tadi kalau Novi kan bilang dia tadi ada sangkut paut ke negara Taiwan. Nah, sekarang kita negara Taiwan. Gimana menurutmu? Ada sesuatu yang didapat nggak ketika berada di negara Taiwan? Mengenai kewarganegaraan ya, mengenai kita tinggal, mengenai PPKN ya, maksudnya hubungannya dengan PPKN. Mm, mm-mm, mm-mm. Apa? Mm-mm. Saya nggak tahu, ada yang, ada mungkin teman-teman yang ingat. Saya tidak tahu. Heeh. Dupa. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi di mana Mbak melihat di mana Mbak lebih baik di Indonesia atau di Taiwan? Lebih taat peraturan? Hmm, ada sanksinya ya?
kurang asin, kurang garam, kurang ada sanksi, kurang tegas. Iya, udah subuh, kurang tegas. Mm, 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 mm. Iya ya, bertele-tele, nggak kena sanksi ya. Kita memang senang dikena sanksi baru baru taat ya. Iya, iya pula katanya. Iya ya kan harus ada sanksi kan baru taat. Kalau nggak ada sanksi mau bebas-bebas aja. Oke. Mm-mm. Apa itu namanya? Oh, geng motor. Mm-mm. Gitu ya. Oke, ya oke oke. Ya, terima kasih Ristiani. Oke, siapa lagi? Ada yang mau buka mic-nya? Ya, tutup mic-nya. Ristani, ya. Sekarang ada lagi yang mau buka mic-nya? Ayo, 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 speak up. Oke, Waalaikumsalam. Namanya siapa? Oh iya, sekarang kan kita belajar PPKN. Dan kalian semester lalu sudah belajar PPKN, bukan? Nah, sekarang Miss mau tanya, apa pelajaran PPKN bagimu? Apa tujuan belajar PPKN? Bagaimana mempelajari pelajaran PPKN? Jadi tadi dari Novi ada sama Ristani, mereka itu mengatakan harus tahu sistem warga negara, hukum partisipasi dan sebagainya, dan agar bisa beradaptasi. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu namanya siapa, Mbak? Mbak namanya siapa? Nama aslinya ya? Itu di KPC Uni namanya memang. Karena saya mau kasih nilai kan? Tarsuni. Tarsuni ya. Oke, silakan Tarsuni. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh, kurang suka politik ya. Kenapa kurang suka politik? Males ya. Ya udah, nggak usah dikomen kalau lagi males. Jadi tujuannya itu kamu tahu hukum itu adat istiadat PPKN itu tujuannya apa? Aduh, alah, laptopnya lagi lowbat. Mm-mm. Lanjut. Bisa jadi presiden gitu. Jadi, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kayak seperti apa rupanya? Mm-mm. Oke ya. Mm-mm.
Mm-mm. Terus kalau kalau lewat di beranda ikut komen-komen tuh. Oh, cuma lewat doang, mampir. Oh. Itu apa kalau misalnya ada di orang Jawa itu kalau misalnya kita mau melewati orang-orang tua, nun kan gitu ya kan? Heeh. Heeh, nunduk ya kan? Heeh, gitu. Eh, oh, dalam gitu numpang lewat doang ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi gimana? Tadi kan teman-teman ada nih bahas kebetulan. Itu karena tadi si Novi bahas tentang negara Taiwan. Jadi kaitannya dengan PPKN. Selama kamu tinggal di negara Taiwan gimana? Dan mungkin bisa ceritakan sedikit perbandingannya dengan Indonesia. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Ya ya. Kenapa ada sesuatu yang hilang setelah di Taiwan? Oh, gitu ya. Oh, bagus, 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 bagus. Jadi ini sering berdoa untuk negara Indonesia. Aduh, luar biasa. Aduh, luar biasa. Ah, iya. Asik. Tepuk tangan dong buat Tarsuni. Ada yang cinta Taiwan di sini. Ya ya, tepuk tangan kita ya ini ya. Asik. Cicin cicin. Oke, pok pok pok. Oke, iya, iya. Terima kasih Tarsuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau buka suara? Berikan suara Anda. Selamat malam. Ini namanya di KPC siapa? Oh, oh berarti sama ya. Ya silahkan Wiwik. Bagimu. Mm-mm. Weh, keren, keren, keren. Boleh bilang sekali lagi? Karakter masyarakat bangsa ya. Oke. Tujuannya untuk apa itu? Hmm, mm-mm. Gitu ya. Nah, jadi eh, bagaimana maksudnya menghidupi PPKN itu? Pernah nggak setelah belajar PPKN itu ada perubahan apa gitu? Dalam hal apa? Mm-mm. Hmm, lebih taat hukum ya, bagus, bagus, bagus. Nah, ada nggak sebuah perbandingan yang
Wiwi lihat di negara Taiwan dan Indonesia? Kalau di sini? Hmm, ya. Jadi cinta mana nih, Taiwan atau Indonesia ini? Asik. Pernah berdua buat Indonesia nggak? Berdoa, berdoa. Mm-mm. Oh, kenapa ekonomi di Indonesia rupanya? Hmm, gitu ya. Mbak yang dari Taiwan yang bayari ya. Makanya tahu naik-naik semua ya. Oke, oke, oke. Jadi ini tadi untuk biar bisa berpikir kritis, rasional, tahu undang-undang. Jadi kalau terjun di masyarakat nggak kayak gaptek. Kalau misalnya kan gagap teknologi, ini gagap undang-undang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, betul-betul ya. Jangan eh, apa namanya, dikit-dikit langsung tanggapin ya, langsung hoax juga dibuka gitu ya kan? Harus bijaksana dalam dalam melihat, dalam mengkomen gitu kan? Heeh. Iya, terima kasih Wiwi. Oke, ada lagi. Oh, Ristiani mau menanggapi. Iya, boleh Ristiani mau menanggapi. Oke, siapa lagi? Ya, Ristiani menanggapi Wiwi ya. Atau siapa lagi ada yang mau buka mic-nya? Ini aja ada. Heeh. Iya, boleh. Mau menanggapi siapa ini? Heeh. Mm-mm. 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 Jadi tadi maksudnya tadi Ristani tadi belum tahu tentang undang-undang ini begitu. Dupa, dupa.
Eh, Gimana Ristiani? Ada mau ditanggapi Ristiani? Gimana? Mbak Ristiani masih bebas ini kan? Sembayang kan berdoa? Iya. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Toleransi, toleransi. Heeh. Mm-mm. 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 Jadi saling menghormati gitu. Iya. Oh, oh. Jadi, tapi Mbak bisa kan misalnya beribadah atau misalnya sholat nggak ada di apa kan, nggak sembunyi-sembunyi kan? Hmm. Hmm, iya iya ya. Oke oke, bagus bagus. Berarti tadi mungkin mau mengatakan memperjelas kalau kita itu punya undang-undang ternyata ya. Kita punya undang-undang yang menjamin kalau kita itu kan kita warga negara kan kita beragama di Indonesia ya kan. Kalau buat KTP kan harus pilih satu agama kan. Jadi memang kita ke Taiwan itu harus tetap bisa dong punya hak untuk beribadah, ya kan? Oke oke, terima kasih. Ada lagi siapa yang mau kasih buah pikirannya? Rohimah, bisa buka mic? Ada siapa lagi? Ini ada Lina, ada Mari. Oke, ini siapa namanya? Rohimah. Di KPC juga Rohimah ya, Mbak? Oke, Mbak Rohimah. Mm-mm. Digali lagi, Mbak. Submeter lagi. Mm-mm. 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 Hak dan kewajiban siapa orang lain? Mm-mm. 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 Menjaga nama baik bangsa ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya Mbak, Mas Yudah dimatikan mic-nya soalnya yang ngomong sekarang lagi Mbak Rohimah.
Oke, terima kasih. Mengetahui apa tadi, Mbak? Mengetahui landasan hukum. Tujuan dan harapannya apa kira-kira? Mm-mm. Mm-mm, mengetahui lebih dalam. Kalau nggak diketahui, kira-kira akibatnya ada nggak? Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Bisa mungkin dikasih perbandingan antara negara Indonesia dan negara Taiwan gitu di negara ini yang ada hubungannya dengan PPKN, kewarganegaraan. Mm-mm. Siapa yang mencuri? Maksudnya teman. Oh, oh, pekerja Indonesia yang mencuri. Iya ya. Apalagi kalau kenal bapak kita, apalagi kalau polisinya kenal bapak kita ya kan. Mereka satu kawan ya kan sama abang kita, sama siapa gitu, paman kita gitu. Bisa langsung keluar kita ya kan. Iya iya. Mm, 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 mm. Tapi ngomong-ngomong tentang pencurian, jadi saya sangat hari ini tadi saya punya kelas ya. Jadi di kelas itu teman saya yang Taiwanese, awalnya kami sharing tentang dia yang suka makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi ada pembantu mereka orang Indonesia yang jaga kakeknya gitu kan. Teman saya ini Taiwanese. Nah, terus dibilang eh, ini orang Indonesianya kan kontrak nih 2 tahun sama kakeknya kan. Nah, dan mereka itu memperlakukan pekerja kita ini yang dari Indonesia ini, Mbak ini, itu baik gitu. Makannya juga satu meja, terus uang dikasih karena misalnya harus makan yang halal kan, akhirnya majikannya beli misalnya mie instan yang halal atau makanan, terus misalnya dia mau jalan-jalan hari Minggu dikasih, mau sholat dikasih, mau apa dikasih gitu ya. Dan keluarga ini sangat baik gitu. Nah, tapi tadi teman saya Taiwanian ini katanya kecewa. Kenapa kecewa gitu? Karena ternyata pekerjanya ini mencuri uang kakeknya. Bahkan makanan kakeknya yang seharusnya kakeknya makan, dia makan gitu ya kan. Dia makan gitu. Habis itu baju temanku itu sering hilang ya. Ya, saya ngasih tahu ini bukan untuk ada ide ya, bukan ya. Saya percaya kalau kalau ini enggak apa ya. Nah, akhirnya terus kalau misalnya teman saya ini punya kerupuk-kerupuk di apa di kamar gitu kan, mau sering hilang itu snack-snack jajanannya gitu. Nah, teman saya ini begini, kok hilang? Di mana sih bajuku kok hilang gitu kan? Terus di mana sih makanan-makananku kok hilang gitu kan. Nah, akhirnya begitu. Teman saya ini pasanglah kamera, CCTV gitu, pasang kamera. Sebenarnya nggak ada CCTV di ruangan itu, tapi dia gunakan kamera. Dia kan anak suka beli-beli teknologi begitu kan. Dia letekin di ujung. Nah, di kamera itu kelihatan nggak ada orang di situ, kan teman saya sekolah gitu. Rupanya itu Mbak itu datang, duduk pertama itu telepon-telepon, telepon gitu kan, telepon-telepon duduk di tempat tidurnya
teman saya itu. Habis itu dia makan-makan itu kerupuk gitu kan. Makan, barulah ketahuan. Oh, ternyata dia yang makan-makan. Habis itu diperiksa, diperiksa lah barang-barangnya si Mbak ini. Ternyata dia sudah kasih, apa namanya, baju-baju kawan saya ini udah disembunyikan dia di dalam kardus kayak mau dikirim dia begitu gitu. Makanya teman saya bilang, sambil mukanya yang, karena teman saya ini baik sih gitu kan, tapi sambil mukanya yang ini, eh, ya saya kecewa seperti itu kan, tapi dia udah balik ke ini. Sebenarnya kami udah mau ganti dia atau putuskan dia, tapi kan ada kontrak, jadi kan nggak ada juga yang menampung dia, jadi kan nggak boleh juga, kami kan terikat peraturan. Kalau seperti itu pun kan kami harus lapor dulu ke manajernya, nggak boleh kami langsung bertindak gitu. Jadi kami udah lapor ke manajernya, tapi dia tetap seperti itu, ya udah gitu. Akhirnya si kakek meninggal, baru dia pulang. Nah, dari situ ya saya malu karena kan saya orang Indonesia ada kelas gitu. Saya malu, terus saya bilang sama dia, "Tapi kan enggak semuanya ya, eh, orang Indonesia seperti itu kan pribadi, kembali ke pribadi masing-masing. Cuma jika seandainya itu benar, betapa malunya lah kita ya kan. Ya harapannya misalnya kalau majikannya baik, kita maunya jujur biar kita itu ya seperti yang dibilang teman-teman tadi kan, kita membawa negara Indonesia ke Taiwan. Dari ujung rambut sampai ujung kepala kita itu kita sebenarnya itu sedang membawa negara kita gitu. Jadi gimana gambaran negara kita itu? Ya, itu gambaran Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita mencuri, kalau kita misalnya tidak setia atau berkhianat kepada itu gambaran Indonesia gitu. Makanya kami misalnya sebagai mahasiswa, orang mbak-mbak dan mas semua kan sebagai pekerja. Kami gimana? Kami kalau misalnya di universitas itu kita membawa nama Indonesia gitu. Negara apa sih ini, bodoh banget gitu kan. Jadi tingkah laku kita, kesopanan kita dinilai mereka. Oh, itu negara Indonesia baik ya. Dia orang Indonesia, dia ini sopan ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita bodoh-bodoh atau misalnya kita berbuat yang gak baik, Indonesia tercoreng nggak? Tercoreng nggak kalau misalnya kami membuat melanggar peraturan di universitas? Tercoreng kan nama baik Indonesia? Iya, tahun depan mereka nggak akan terima lagi mahasiswa Indonesia gitu. Jadi tadi saya sih malu sebenarnya, cuma saya bilang sama dia tidak semua Indonesia seperti itu gitu-gitu kan. Nah, terus sampai dia, iya tadi teman saya banyak. Terus dibilang kalau di Indonesia itu nggak boleh pelihara anjing, katanya nggak apa namanya, dilarang atau seperti apa gitu kan. Enggak ah, bisa kok. Terus saya tunjukkan apa namanya, boleh pelihara anjing kan, boleh pelihara anjing, tapi ya sesuai dengan misalnya mungkin ada budaya atau culture, kan kita punya banyak budaya atau punya banyak pantangan, seperti punya ada negara agama-agama berjenis, tapi bukan berarti nggak boleh pelihara anjing kan di Indonesia gitu ya. Tetap dogi itu tetap ada banyak yang pelihara gitu ya kan. Jadi kita saling, jangan, kita juga harus apa loh, informasi yang kita kasih tahu sama majikan itu yang benar-benar aja ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Terus jangan jangan buat malu gitu. Nah, saya bilang begini, saya bilang sama diri saya juga sebagai mahasiswa, jangan buat malu bangsa kita gitu, negara Indonesia. Nah, itu. Jadi baru hari ini tadi dikasih tahu sama dia. Nah, jadi dia itu punya punya CCTV begitu untuk melihat itu semua gitu. Tapi udah pulang si itunya, si mbaknya. Apalagi begini tadi Mbak apa namanya? Mbak Rohimah dicuri. Masa sih yang curi jadi teman negara sendiri? Maunya sepenanggungan lah ya kan. Udah sama-sama di negara orang, ya janganlah mencuri lagi gitu ya kan. Masa sih kita harus bilang gini kan, kalau di lingkungan. Mm-mm. Nah, iya, kalau misalnya Mbak sini bilang begitu, sampaikan kepada majikan dengan benar gitu kan. Jangan dibilang di apa namanya? Jangan langsung disamaratakan gitu. Jadi kan orang mereka yang dengar kan, iya ya, kasihan banget sih dogi-dogi yang ada di ini di Indonesia, masa sih kalian gak bisa gitu.
Nah, rupanya kan banyak kita yang pelihara dogi kan. Jadi kan kita harus ada toleransi untuk itu gitu. Heeh. Apalagi kalau misalnya di TMS, masa sih teman saya pernah bilang begini, kalau kita di universitas, kalau misalnya laptop kita tinggal, nggak ada yang mencuri atau dompet kita yang jatuh nggak ada yang mencuri. Tapi janganlah sampai di TMS itu pas tempat duduk semua masyarakat Indonesia itu kan, janganlah sampai di situ jatuh dompet. Bisa gimana? Bisa nggak kembali. Ya kan? Rawan kan? Karena sudah kumpul semua. Aduh, gimana coba? Miris nggak lihat? Miris nggak lihatnya? Mm-mm. Sampai pernah ada misalnya yang orang Taiwan mungkin sudah hafal apa kita namanya? Sudah hafal lokasi-lokasi orang migran itu di mana, pekerja-pekerja dari luar negeri gimana. Ada itu tulisan jangan buang sampah di sini. Jangan buang sampah. Uh-uh. Jangan buang sampah di sini gitu kan. Berarti gimana? Jangan ribut di sini gitu kan. Berarti kesan mereka gimana sama kita? Sampai mereka susah-susah terjemahin terus lengketin itu nama-nama kan. Tapi saya yakin angkatan 6 gak kayak gitulah ya. Iya, Rohima apa saya lapor karena mengira yang nyuri orang Taiwan. Hahaha. Dan ternyata teman sendiri. Lalu pengaduannya saya gugurkan dan kena marah dari pihak kepolisian. Ya ampun. Itu namanya ndak black. Apa itu ndak black? Nah, ya kan? Nah, apalagi kalau kita sudah apa ya Mbak ya, sudah apa sih namanya? Sudah di KPC ini, sudah belajar, sudah mengecap pendidikan. Kalau kita TTM itu sudah di gedung KDEI, Kantor Dagang Indonesia, yang nggak semua pekerja Indonesia itu bisa ke situ gitu, bisa familiar, maksudnya bisa ke sana berkunjung terus, misalnya kalau ada kelas TTM, itu kan berarti kita itu sudah di dalam proses pembinaan. KPC itu wadah bukan hanya untuk mendapatkan ijazah, ingat ya, tapi harapannya ketika kita bergabung ke KPC itu kita itu menjadi bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh di dalam seperti tadi mbaknya bilang itu bisa berkembang dalam karakter yang baik, ya, menyadari identitas diri sebagai warga Indonesia seperti itu. Double itu tidak mau tahu ataupun peduli pada peraturan yang ada. Gak mungkin Rohima merasa, oh itu teman sendiri, gak mungkin dong ya kan. Ya, nah seperti itu ya. Jadi ini ada 18 orang di sini yang mendengar ya. Ayo dong kita sama-sama dan saya sendiri juga, kita ini di negara orang ini lagi membawa nama Indonesia. Uh-uh. Mm-mm. Ya, jadi harus membawa diri dengan baik lah. Jangan sampai bekasnya itu. Nah, itu kan cuma sekali aja ya, misalnya. Tapi itu bisa diingat seumur hidup kan sama teman saya. Dan bukan hanya saya aja diceritain dia kan. Bukan hanya dia yang menceritain, mama papanya, keluarganya, menceritakan semua ke seluruh orang Taiwan. Ya kan? Jadi ya sekalinya kita berbuat salah tapi kita udah ngomongin banyak banget kan gitu kan. Kan itu yang kejadian yang uh, iya, seperti dibilang sih. Tanggung jawab di pundak membawa nama negara baik bangsa. Ada lagi yang mau kasih apa tentang ini? Apa pelajaran PPKN bagimu? Siapa namanya? Oh, Yuda. Halo. Waalaikumsalam, Mas. Ini yang pertama cowok ganteng. Asik. Enggak lah, Mas. Tetap ganteng kok, Mas. Ya, Mbak Mas, boleh berbagi pelajaran PPKN bagi Mas itu apa? Tujuan belajar PPKN itu apa? Dan ceritakan seperti apa? Silakan.
Mm-mm. 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 Tujuan belajar PPKN bagi Mas gimana? Mm-mm. Hmm. Terus, eh, mm-mm. Ya boleh, mungkin mungkin Mas boleh ceritakan seperti apa pengetahuan Mas, perasaan Mas mengenai Indonesia saat ini, dan respon Mas terhadap kejadian yang di Indonesia, dan misalnya, ya seperti apa coba? Mm-mm. 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 Amburadulnya gimana? Boleh jelaskan nggak? Mm-mm. 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 Seperti apa? Maksudnya gimana? Mm-mm. 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 Mhm 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 mhm. Iya ya. Jadi gimana kalau misalnya kemarin-kemarin lagi apa gitu, lagi semarak di Indonesia, gimana respon Mas itu gimana? Mhm. Mhm. Mhm mhm. Terus Mas gimana merespon misalnya media Facebook atau gimana komen-komen gimana, ada nggak? Mhm. 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 Mhm mhm. Mhm mhm. Berarti Mas jadi numpang lewat aja ya, seperti Mbak yang tadi ya? Oh, iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm, jadi udah dimulai mulai saat ini gitu ya? Mmm, mhm, iya iya, betul betul. Nah, jadi kalau tanggapanmu, tanggapan Mas seperti apa? Misalnya ada nggak sesuatu yang Mas lakukan gitu? Ya cuma menyimak lah ya gitu? Heeh, pengennya gimana? Mhm mhm mhm. Mhm 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 mhm. Iya iya iya. Jadi heeh, mhm. Benci politik Mas? Tadi Mbaknya ada benci politik itu, Mbak Ristani. Mhm. Ya ya, ngurusin negara sendiri aja, ngurusin negara diri sendiri aja udah apa bilang. Ya ya, bagus bagus bagus. Nah, jadi gimana? Heeh. Oh ya, gimana contohnya itu? Mm, 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 mm. Mm, mm.
mm-mm, 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 mm-mm. Iya, iya. Oke, iya, iya. Nah, udah berapa lama Mbak Mas di Taiwan? Oh iya, udah ada merasakan nggak? Tadi kan kita ngobrol juga nih sama teman-teman gimana pengalamannya, ya yang berkaitan ke PPKN ya, seperti apa perbandingannya atau pengalaman Mas sendiri sebagai warga negara Indonesia, tiba-tiba menjadi tinggal sebagai warga negara, bukan warga negara sih, maksudnya sebagai masyarakat ya kan, kita kan di sini sudah menjadi masyarakat karena kita punya residen kan, seperti apa coba? Mm-mm. Mhm, iya iya, bisa misalnya, pengalamannya, Mas di sana melihat Indonesia seperti apa, warga negara di sini seperti apa, gitu. Terus Masnya di sini gimana gitu? Lebih taat di sini atau di Indonesia? Kenapa? Jadi karena ada sanksi ya kan? Tapi berani nggak kalau misalnya kena tilang, biarin aja biar sampai ke pengadilan? Hmm. Ya, karena biasanya biar kita. Iya, iya itu dia ya kan nunggu sidangnya lama gitu kan. Padahal niat kita mau sih pengen gitu ya berani aja ya kan. Sidangnya lama kita pekerjaan ini akhirnya hukum bisa dibeli dengan uang ya kan. Hmm. Ya, jadi kita di sini takut karena ada sanksi ya. Hmm, 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 gitu ya. Berarti eh, di Indonesia harus tegas nih ya, harus tegas sanksi-sanksinya ya. Ya, seperti Mas ini sekarang ya kan, udah KPC, nanti habis ini masuk UT ya kan? Iya, karena kan pendidikannya ditinggikan lagi. Nah, kita juga kan ngomong kan untuk diri kita sendiri ya kan? Berarti KPC-nya harus oke. Habis itu ke UT, siapa tahu nanti bisa anggota DPR atau camat. Ya nggak tahu ya kan? Iya, heeh. Ya, mulai sekarang udah bisa ditulis di kamarnya. Habis ini sambil KPC saya mau UT. Jadi setiap bangun udah dilihat. Nah, kenapa? Mhm. Oh gitu ya. Oke, bagus, mantap, mantap, mantap. Terima kasih, Mas. Yuk, ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Yang mau apa ini ya? Coba, yang mau kasih eh, pandangannya tentang pelajaran PPKN? Ya, coba lah, Mbak. Coba lah, Mbak. Buka lah mic. Halo Mbak Sini. Iya.
Selamat malam. Langsung aja. Mm-mm. 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 Oke, mantap. Gimana menurut Mbak, pengalaman Mbak, pandangan Mbak sebagai warga negara berada di Indonesia dan berada di Taiwan? Ayo. Hmm, asik. Mm-mm. Kenapa itu? Mm-mm. 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 Hmm. Jadi kalau mm-mm. Kalau di Taiwan, oke oke oke.
Betul, betul, betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Oke. Oke, itu sudah cukup jelas. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tahu kayak gitu tadi saya buka ini ya, buka apa nama headset. Jadinya karena saya pakai headset, jadi suara kalian kan nggak kedengaran kalau di YouTube nanti ya, hanya suara saya saja ya, ya kan? Tapi suara saya bisa didengar dan teman-teman juga tadi udah dengar semuanya ya. Ada lagi yang mau kasih tanggapannya? Ya karena waktu kita sudah mau habis, mungkin saya bisa simpulkan ya, saya sangat bangga dengar mbak-mbak dan mas-masnya semua, ternyata angkatan 6 ini luar biasa ya. Luar biasa ternyata bukan apa bukan orang-orang orang-orang biasa ya, orang luar biasa. Maksudnya saya bangga karena mendengar dari mbak-mbak dan masnya bisa apa bisa mengetahui apa itu PPKN bagi dirinya sendiri dan tujuannya apa dan bagaimana mempelajari PPKN bahkan membandingkannya di negara Indonesia dan negara Taiwan gitu ya. Tadi ada dari Novi, ada Ristani, Tarsuni, Wiwik, Rohima, ya, Yuda, sini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya saya yakin juga sama ya kalau kita itu belajar PPKN itu bagi kita itu adalah karena kita ingin mengetahui. Misalnya tadi teman-teman bilang ada yang mengetahui hukum agar bisa mengerti politik, ada juga katanya tadi agar berpikir kritis, rasional, bertumbuh secara karakter yang baik, ya, gotong royong, toleransi, saling berbagi, ya, mengetahui landasan hukum, tujuan hukum, harapannya, ya, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan tadi perbandingannya di Taiwan juga tadi, kalau di Taiwan itu hukum tetap hukum, nggak ada pandang bulu misalnya ini bapak atau ini kawan gitu semuanya harus mendapatkan hukuman kalau mereka bersalah. Tapi tadi mbaknya karena merasa apa namanya temennya ternyata yang mencuri bukan orang Taiwan gitu ya, akhirnya ditunda gitu kan, ditunda hukumannya gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini boleh menjadi perenungan kita bersama selesai kelas ini. Eh, Bahwasanya kita itu sebagai warga negara yang baik itu ya harus ya penting untuk mengetahui dan belajar belajar apa saja gitu tentang PPKN, pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi jangan anggap remeh pendidikan PPKN gitu karena itu yang membawa kita untuk lebih menjadi warga negara yang baik. Kenapa kita harus menjadi warga negara yang baik? Seperti tadi ada dari mbaknya ya yang bilang saya berdoa selalu buat Indonesia, saya sangat cinta Indonesia itu kayaknya udah berkobar-kobar ya idealismenya ya kan, itu sangat luar biasa loh punya beban seperti itu walaupun di negara orang tetap mengingat Indonesia, tetap berdoa buat Indonesia gitu ya agar tidak terjadi perpecahan, tapi terjadi kesatuan, agar kita boleh bertoleransi, agar kita boleh menjaga kesatuan dan persatuan. Seperti tadi ada teman bilang, menjaga sejarah ya, mengingat sejarah, mengingat orang-orang yang terdahulu ya, yang sudah bersusah payah ya, yang udah mempersatukan dari pulau ke pulau ya. Karena apa? Kita juga harus menjadi warga negara yang baik karena kita cinta Indonesia. Di sanalah kita dilahirkan gitu. Bukan di Taiwan gitu ya. Bukan di Taiwan kita dilahirkan. Kita dilahirkan di Indonesia dan nanti kita akan pulang ke Indonesia, ya kan? Akan berkarya di Indonesia gitu. Jadi oke, fine-fine saja kalau misalnya tinggal di negara orang lain, tapi harapannya kita berkarya di Indonesia, pulang ke Indonesia. Kalaupun tinggal di negara orang, apa yang bisa kita lakukan, kita boleh pikirkan apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Bisa aja kan kita berdapat uang banyak di sini, habis itu kita kirim ke desa ke SD kita di Indonesia untuk bangun sekolah misalnya gitu ya kan. Jadi ya seperti si sini bilang tetap satu Indonesia, menjaga keharmonisan
Saya bangga jadi orang Batak, orang Jawa. Kalau saya mama Batak, bapak Nias. Saya bangga jadi orang Batak Nias. Ya, satu nusa, satu bangsa. Semua hafal kan Pancasila kan? Hafal Pancasila semuanya? Hafal, hafal ya, nggak lupa kan? Iya, oke. Saya kira walaupun kita nggak terlalu banyak baca, kita nggak ada baca ini, tapi cukup menikmati diskusi untuk malam ini, ya kan? Mendengar masing-masing. Mudah-mudahan hari berikutnya kita akan lanjutin diskusi kita. Ya, jadi diskusinya ya lebih bagus seperti ini daripada kita menghafal. Nanti belakangan. Tapi bagaimana kita menjiwai PPKN ini sebagai warga negara, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya, ini saya mau sharing screen. Saya mau tahu aja apakah bisa lihat nggak ya? Tunggu ya. Ini buku yang kemarin nggak ya? Nah, coba dicek. Ini bukunya yang kemarin nggak ya? Sama nggak bukunya? Pelajaran satu itu dia tentang politik. Maksudnya apa? Sama bukunya, mereka kalian sudah belajar sampai di mana? Kalau misalnya beda, biar kita bisa lihat. Bisa lihat buku di screen saya. Sama bukunya. Sama nggak sama semester lalu? Kah, hanya tinggal. Yang pertama itu dia politik. Nggak sama ya. Jadi kita akan belajar budaya politik. Tadi kan ada ya yang bilang, siapa tadi yang bilang, ayo, politik. Nggak suka politik. Ristani ya, yang nggak suka politik. Bukunya beda ya. Ini budaya demokrasi menuju masyarakat madani, keterbukaan dan jaminan keadilan, hubungan internasional dan organisasi internasional. Oke, ini semua ya. Oke, kalau beda berarti hari apa lagi kita ini? Hari habis besok ya, hari selanjutnya ya. 2 hari lagi kita akan ketemu PPKN lagi. Ya, saling ingatkan kawan-kawannya agar kita bisa belajar bersama, diskusi sama-sama lagi ya. Siap-siap bakalan buka mic lagi. Oke. Oke. Thank you Mbak-mbak semuanya. Kita sudah belajar dari jam 9 sampai jam tengah 11 lewat 2 di sini di laptop saya. Oke. Selamat malam. Have a nice dream. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Lanjut kerja Fatmawati, jadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih.